Banyak orang NTT jadi misionari di Cina, harus pakai paspor dengan alasan masuk Cina untuk urusan kuliah, padahal mereka adalah misionari, padahal mereka adalah pemberita Injil. Kenapa harus bilang kuliah? Karena kalau ketahuan mereka pendeta, ketahuan mereka pemberita Injil, ditangkap, dipenjarakan di Cina. Salah satu cara mengucap syukur adalah segala pujian, segala hormat, pengagungan bagi Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi, Allah sumber segala berkat rohani dan juga jasmani. Engkaulah pusat pujian penyembahan kami. Kami bersyukur bersama keluarga besar Kampung Sabu, Oebobo, Kupang NTT ini. Semua warga Kampung Sabu dan sekitarnya, dari Islam, Katolik, Protestan, Gemit, GBI, GPDI, dan mungkin ada gereja-gereja lain lagi yang anggotanya ikut serta merayakan Natal yang luar biasa, dan bagi kami bukan Natal biasa, tapi ini adalah kebaktian kebangunan rohani dalam momen Natal. Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur, hamba sekali lagi diterima sebagai mitra, sebagai kawan sekerja dalam kepentingan kerajaan Allah. Tolonglah hamba-Mu yang hina dan bodoh ini, supaya hamba bisa bicara atas nama-Mu dengan baik, benar, dalam tuntunan Roh Kudus. Segala intervensi yang lain yang bukan dari Tuhan, yang coba-coba mengganggu pemberitaan kudus ini, kami satu hati, kami dalam nama Yesus kami tolak semuanya, dan kami mohon kehendak Tuhan secara mutlak, secara utuh, secara murni yang diseberangkan sepanjang waktu pemberitaan ini. Tuhan, sesungguhnya kami semua termasuk hamba adalah orang berdosa yang tidak layak. Oleh karena itu kami mohon ampunilah dosa kami, pikiran, perasaan, bahkan yang tidak kelihatan oleh siapapun. Tapi Engkau Tuhan menguji setiap kami sampai kedalaman hati kami. Bersihkanlah kami dalam nama Yesus, supaya perayaan kami tidak sia-sia, KKR kami tidak sia-sia, kehadiran kami tidak sia-sia, pelayanan kami tidak sia-sia, pengorbanan kami tidak sia-sia. Terima kasih buat cuaca yang baik, padahal ini musim hujan. Tuhan tahu kerinduan semua warga Kampung Sabu, bahwa mereka hanya mau menyatakan cinta mereka secara serentak kepada Tuhan Yesus melalui perayaan ini. Terima kasih karena sudah mengampuni kami, maka tidak ada penghambat apapun untuk kami terima berkat, sukacita, mujizat, kesembuhan, pertolongan, perubahan, bahkan firman-Mu yang murni yang akan kami terima saat ini. Terima kasih ya Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang rindu firman-Nya dengan sukacita satu hati kita berkata amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat dan para pelayan yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, shalom. Puji Tuhan, saya mengucap syukur tiap kali bisa sama-sama dengan keluarga besar Kampung Sabu, mulai dari orang tua sampai seluruh anak muda. Ada satu sukacita yang besar karena di Kampung Sabu ini merupakan salah satu kampung, salah satu lingkungan di Kota Kupang NTT yang betul-betul menonjolkan teladan dalam hal toleransi dalam keberagaman kita. Sebenarnya secara jujur seluruh NTT ini menjadi contoh teladan dalam hal toleransi, menghargai satu dengan yang lain, agama satu dengan agama yang lain, apatah lagi dalam konteks Kristen. Sound system, okay. Apatah lagi dalam konteks Kristen, di Kampung Sabu ini ada umat Katolik,
ada umat Protestan dari gereja Gemit, gereja Masehi Injili di Timur, ada umat dari gereja Bethel Indonesia, ada umat dari gereja Pantekosta di Indonesia, dan gereja lain. Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan Yesus selalu diberikan gairah yang kudus, semangat yang kudus setiap kali diberi kesempatan bersama pemuda-pemudi Kampung Sabu untuk mengangkat sebuah proyek, dan bukan proyek biasa. Kami tidak ada urusan dengan kepentingan duniawi. Setiap kali kami bergandeng tangan pasti urusan Injil, pasti urusan menyuarakan kebenaran yang sejati dengan harapan terjadi pertobatan, dengan harapan terjadi perubahan. Dan dari waktu ke waktu saya menikmati kebersamaan ini. Mulai dari rambut saya keriting, botak sampai lurus, saya masih tetap bersama-sama dengan saudara saya di Kampung Sabu yang merupakan salah satu tim di kota ini yang tulus sekali mendukung saya dalam hal urusan menyebarluaskan Injil Tuhan Yesus Kristus. Menarik bahwa dalam perayaan Natal ini yang saya menyebutnya KKR Natal, tema yang disoroti oleh panitia adalah lu mau damai, datang di Yesus. Karena ini konteks saya juga live di channel saya yang penontonnya dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Rotendao, bahkan ada orang-orang Indonesia di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di Australia yang nonton. Jadi saya perlu kasih tahu bahwa kalau temanya bilang lu mau damai, datang di Yesus, bagi orang luar mungkin dengarnya agak kasar, tetapi itu sebenarnya sebuah ajakan yang kalau dalam konteks bahasa Indonesia itu, jikalau Anda mau mendapatkan damai sejahtera, datanglah kepada Sang Putra Natal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ngomong-ngomong tentang damai yang Yesus punya, saya pikir ada begitu banyak nats di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu perhatikan dan kita akan baca sama-sama ya. Ayat-ayat ini dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Perhatikan, saya hitung sampai 3, kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini, halo, tunggu dulu. Ini lampu kenapa? Ada yang menyentuhnya mungkin. Baik. Posisi lagi live ini, lampu harus tetap menyala. Lampu. Tunggu ya, yang lagi mengikuti di media sosial. Oke. Ya, kok ada yang pegang, yang sen perlu pegang. Pegang tangan sendiri-sendiri saja ya. Karena ini mau akhir tahun, ini semua orang butuh firman Bapak Mama. Ini saya ngomong betul. Karena biasa di akhir tahun itu ada jatah-jatah mati. Serius beta omong. Jadi ada yang betul-betul rindu firman. Saya tidak tahu dengan orang lain, tapi ada orang yang rindu firman itu lebih dari makanan jasmani. Jadi mari perhatikan baik-baik ya, supaya semua lancar. Ulang dari 17, 2 Korintus 5 mulai 17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus,
seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tepuk tangan yang meriah untuk firman Allah yang secara gratis kita terima saat ini, saudara-saudara. Secara gratis dan secara leluasa di kota Kupang orang masih bebas dengar Injil. Tentu tidak semua orang Kristen menikmati kebebasan dan keleluasaan seperti yang Bapak Ibu Kampung Sabu Kupang NTT ini dengar pada malam ini. Banyak orang NTT jadi misionari di Cina, harus pakai paspor dengan alasan masuk Cina untuk urusan kuliah. Padahal mereka adalah misionari, padahal mereka adalah pemberita Injil. Kenapa harus bilang kuliah? Karena kalau ketahuan mereka pendeta, ketahuan mereka pemberita Injil, ditangkap, dipenjarakan di Cina. Salah satu cara mengucap syukur adalah Bapak Ibu harus membandingkan keadaan-keadaan yang kita alami dengan keadaan yang lebih buruk. Syukur-syukur di NTT ini 50 meter gereja, 50-100 meter gereja, dan gerejanya bukan kecil-kecil, besar, salibnya, lampu mati hidup, dan banyak gereja mulai canggih dengan lightingnya, videotronnya, sound system yang mahal. Saudara Kristen di Cina atau di beberapa daerah minoritas Kristen tidak seleluasa kita, maka celakalah. Dengar saya omong, celakalah Anda yang tinggal di Kupang, dengar Injil bebas, tapi Anda tidak mau dengar Injil. Anda biarkan dirimu dipakai setan dan menghambat pemberitaan Injil. Anda membiarkan dirimu dipakai setan dan tidak mendukung pemberita Injil. Saya dengan otoritas nama Yesus, saya bilang, celakalah kamu. Kamu pasti celaka kecuali bertobat. Amin. Orang lain mau ibadah susah, orang lain mau bikin KKR susah, apalagi sampai tutup jalan model begini. Susah. Kupang masih bebas. Saya tidak tahu ke depan. Apalagi sudah mulai gempa toh? Itu iklan. Bagi saya gempa. Jangan bilang Kupang ini oh daerah kepulauan, tidak bisa tsunami. Secara teori iya. Di Palu itu juga secara teori tidak mungkin tsunami. Daerah di sini di depan pulau, tsunami muncul dari antara pulau ini. Yang bikin tsunami itu Tuhan Allah. Amin Bapak Ibu. Mana ada satu bencana terjadi di bawah kolong langit ini kebetulan. Coba lihat Amos pasal 3 ayat 6. Itu ayat bilang apa di sana Bapak Ibu terkasih? Tolong ini ya Rob mic. Ya. Saudara lihat ini ayat, adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Beberapa kali saya ke Palu, saya ngomong terang-terangan kepada orang Palu. Ada di YouTube. Saya bukan tipe mau di Palu kah, mau di Papua kah, mau di Sabang kah, Merauke kah, saya akan bicara. Apalagi di Kupang yang notabene hari-hari saya tanam di kota ini. Beban saya lebih besar untuk bicara apa adanya. Tapi hari-hari tanam di sini. Amin Bapak Ibu. Jadi dalam momen ini kita bersyukur dengar firman Allah sebebas-bebasnya. Anda mau damai? Datang pada Yesus. Pertanyaan ini menarik karena tidak ada orang yang tidak memerlukan damai. Semua orang itu butuh damai, saudara-saudara. Dan faktanya sekalipun semua orang butuh damai sejahtera, tapi tidak semua orang mendapatkannya. Contoh di dalam zaman pelayanan nabi-nabi, misalnya Yeremia. Dalam Yeremia pasal 8 ayat yang ke-15, secara eksplisit Yeremia menuliskan data ini, saudara-saudara. Kita mengharapkan damai, bukan tidak mau. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian.
Juga di zaman Yesaya 59 ayatnya yang ke-8 dikatakan di sana, mereka tidak mengenal jalan damai dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Betul orang butuh damai? Iya. Apakah semua orang yang butuh damai itu semuanya dapat damai? Tidak. Maka pada malam ini saya mau seberangkan kepada bapak, mama, kakak, adik semua, sejauh suara saya dapat didengar. Karena semua orang mau cari damai, maka orang mulai pakai segala cara, ya. Hal yang pertama yang saya soroti, orang mulai pakai segala cara, dan ini cara yang cukup umum, dipakai di mana-mana untuk menemukan damai. Secara umum banyak orang pakai ini cara-cara. Ya, cara yang pertama adalah orang itu tidak mau ada yang namanya supaya damai. Tidak boleh ada batasan-batasan dalam hidup ini supaya damai. Atau dengan kata lain, tidak perlu ada aturan-aturan supaya dia bisa hidup bebas. Hidup ini bagi beberapa orang tidak ada damai gara-gara apa, bapak mama? Di gereja ada aturan, iya toh? Di gereja ada aturan begini. Gereja apapun, Katolik ada aturan, Gemit ada aturan, GBI ada aturan, GSCA ada aturan, GPDI ada aturan. Karena banyaknya aturan-aturan dalam konteks gereja saja, maka ada orang tertentu yang mengatakan, andai kata aturan-aturan itu tidak ada, andai kata batasan-batasan itu dicabut, kayaknya hidup lebih damai. Belum lagi kalau saudara kerja di sebuah kantor, di kantor itu juga ada aturan, masuk jam berapa, pulang jam berapa, hari apa, pakai baju apa, mau dapat cash syaratnya apa, absennya tidak boleh bolong, dan lain sebagainya. Saudara kalau kerja di perusahaan, di kantor, atau di mana saja, termasuk kerja di toko kah, di mall kah, bos ada aturan. Jadi bagi orang, terlalu banyak aturan, pusing. Belum lagi di jalanan, lalu lintas, ada aturan. Harus pakai helm, harus ada SIM, harus ada STNK. Ada orang yang tidak mau diatur. Dia naik motor tidak pakai helm, tidak pakai SIM, tidak pakai STNK, bahkan tidak pakai motor. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup ini terlalu banyak aturan. Coba aturan-aturan dicabut, pasti lebih damai. Apakah benar demikian Bapak Ibu? Apakah benar bahwa hidup tanpa aturan itu adalah sumber damai? Bukankah itu yang membawa orang pada malapetaka, Bapak Ibu terkasih? Orang yang hidup dalam free sex itu tidak mau diatur. Di gereja kan sudah atur, kalau nikah tidak boleh ada pil, tidak boleh ada will. Setia dengan pasangan. Tapi orang yang tidak mau diatur bilang, pusing amat dengan bilang aturan gereja apa. Pokoknya kalau tugas dinas keluar, maitua tidak tahu, keluarga tidak tahu, handphone mati. Di hotel ada mbak-mbak yang bilang, Mas kalau capek, kami ada tukang pijit. So ada depo harga. Kalau pijit biasa, ingat depo harga, bukan beta pernah urut tuh. Dong kasih harga. Kalau pijit biasa tuh 150, tapi dia ada kalau pijit plus itu 500.000 ke atas. Ini saya omong karena dulu waktu kami masih di Hotel Sylvia, waktu masih di Hotel Sylvia, gereja belum jadi pakai sementara hotel. Ada orang nginap di hotel itu, tahu ada persekutuan doa setiap Rabu dan dia tahu itu pelayanan saya. Maka dia masuk dan ada ruang kesaksian. Dia maju dan dia bersaksi. Dia bilang, saya jujur saja, saya tidak sengaja mau ikut ibadah, saya nginap di hotel ini, tapi dengar ada tepuk tangan, nyanyi-nyanyi. Saya tanya di security bilang, oh gerejanya Pak Mel Atok. Maka saya masuk dan jujur saya hanya mau bersaksi, dan kesaksian saya lebih kepada pengakuan dosa. Kami tidak kenal dia, siapa dia, dari salah satu kota di provinsi ini, dari luar timur, tapi dari provinsi ini juga. Dia bilang, jujur saya mau mengaku dosa ini, dan pengakuan dosanya seputaran pijit refleksi.
Satu kali mau tolak, akhirnya 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya melakukan persinahan dengan tukang pijit itu. Saya melakukannya 20 kali, dia hitung. Dan pas saya pulang ke kampung saya, ternyata saya dapat tangkap istri saya selingkuh dengan laki orang 2 kali. Dia 20, mai tua 2 kali. Beta naik hot, babe bilang itu perpuluhan. Perpuluhan dari 20 kan 2 tuh. Lu bikin makanya lu kena bobo naga juga. Naik motor sambil berkata, beta Rosi. Anda lihat, tidak mau diatur. Makanya dulu-dulu tuh ada cerita mabok parah, dan kalau sudah mabok itu anak kupang satu kasih makan puji 1. Kalau berani angka bang. Kan anak kupang begitu, mungkin di lain juga saya anak kupang dan saya tahu. Kalau berani standing. Pada itu namanya sudah nama pembalap semua, padahal aslinya ini bukan pembalap. Mau bengu, ini nama aslinya. Tapi kalau sumabok, suganti, Rossi, Lorenzo, Dovizioso dan lain sebagainya. Marquez. Tiba-tiba ada Fuso turun. Langsung Marquez bilang sama Rossi, Rossi kalau lu berani, lu lihat itu malam-malam, lu lihat itu motor 2 tuh, kalau lu jago lu masuk dari tengah. Padahal ini oto. Ini oto, tapi karena sudah map, kalau lu jago masuk dari tengah. Rossi bilang Marquez, lu jangan tes beta. Maka gas tinggi, Rossi masuk dari tengah. Karena Rossi pikir 2 motor, padahal Fuso. UGD, infus keliling. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, katanya terlalu banyak aturan. Jadi tidak ada damai sejahtera. Harus dicabut aturan-aturan itu. Tapi faktanya itu bukan bawa damai, tapi justru bawa malapetaka. Orang lain lagi mengatakan, oh saya ini tidak ada damai sejahtera karena saya tidak pintar. Saya sudah cuma tamat SD atau tidak tamat SD. Orang lain kelihatan lebih bahagia karena habis S1 lanjut S2, habis S2 lanjut S3. Apakah benar demikian? Banyak fakta di lapangan. Orang punya kepala diisi dengan ilmu, tapi hatinya kosong. Terlalu banyak belajar sampai pintar, tapi hatinya tidak ada damai sejahtera. Seperti apa yang pernah dicatat dalam Pengkhotbah pasalnya yang pertama ayat 17 dan 18. Salomo berkata demikian. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan, tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Ya, 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Ya. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Siapa yang mau lebih pintar dari sang penulis? Salomo. Ini tentu hikmat, di sini hikmat duniawi ya, bukan hikmat Tuhan seperti yang diajarkan di Amsal atau kitab Perjanjian Baru. Jadi merasa bahwa kurang pintar, pikir pintar damai. Yang pintar di Alkitab, biar saya tambah stres. Makanya banyak yang belajar tapi tidak dapat panggung, tidak tahu mau omong dengan siapa toh, omong dengan pohon pisang. Jelaskan materi semua benar. Di penjara tuh banyak orang pintar, terlalu pintar tapi tidak dapat panggung toh. Pas bikin masalah korupsi, omong dan tembok, jelaskan dia punya ilmu dan tembok, mulai terganggu. Siang-siang pakai badak penuh, buka baju berlari. Beta dokter pakai badak buka baju. Apa coba? Kalau bukan oleng. Jadi kalau orang mengatakan harus pintar baru damai, Alkitab berkata beda. Apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak dianggap oleh dunia, itu yang dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang pintar. Saya tidak mematahkan semangat pemuda-pemudi, remaja atau anak-anak kita atau orang tua mendorong anak-anak untuk belajar. Hanya saja saya mau kasih tahu, usaha mendapatkan damai dari membuat diri tambah pintar ternyata tidak juga. Pintar supaya bisa apa? Jadi kompetitor yang baik di masa depan.
Sebab kalau tidak pintar, rusaklah dunia ini. Kata siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu percaya atau tidak? Kelihatannya dunia ini tambah rusak gara-gara orang-orang pintar. Saya kasih tahu Bapak Ibu, orang yang aborsi itu malpraktek, itu bukan orang tidak sekolah, orang sekolah. Mereka operasi, tiba-tiba ginjal orang hilang, hati orang hilang, jantung hilang, paru-paru hilang. Karena ada bisnis dagang organ bagian dalam. Tidak mungkin orang bodoh. Yang tidak memiliki damai Kristus, makanya jadi pengacau. Amin. Saudara lihat hukum terbolak-balik di Indonesia. Saudara nonton selama ini atau saudara pernah dengar yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, asal pintar bermain pasal dan ayat di dalam hukum, maka selesailah. Yang cuma pencuri ayam bisa penjara dalam waktu yang lama, yang korupsi miliar sampai triliun tidak lama, bahkan di penjara ada AC, hukuman sedang berjalan tapi orang foto di Singapura. Bukankah ini permainan orang-orang pintar yang tidak punya damai? Sekarang penyesat di bidang teologi, saudara nonton di YouTube, saudara pikir gelar apa? STH, doktor tapi bilang Yesus bukan juru selamat. Banyak. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya damai atau tidak damai tidak tergantung pintar atau tidak. Ada lagi yang bilang kita ini mau cari damai harus kaya. Kalau tidak kaya mau damai bagaimana? Hidup miskin kok damai? Benarkah demikian? Harus kaya dan populer, terkenal. Satu kali saya nginap di satu hotel. Ini hotel, saya lupa di Sidoarjo sih. Ada artis masuk tutup muka. Tidak mau dikenal orang. Padahal artis itu adalah orang-orang yang berusaha dengan segala cara supaya terkenal. Pakai segala cara supaya terkenal. Kalau zaman sekarang lebih gampang. Dengan adanya TikTok, saudara hanya makan mangga dan darah-darah selalu terkenal. Terkenal, lu live tiap hari. Soal nanti lu pemuluh maluka, kamu akan diundang di TV. Benar, top son susah. Lu gila-gila sah di TikTok, live sendiri atau video pendek, bikin yang aneh-aneh, makan kalamak, sering terkenal langsung. Gigi tikus hidup-hidup, atau tahu segigi lu dan tikus bagigi sah. Lu langsung viral. Saya yakin kau postingin hari 1 minggu kemudian yang nonton tembus 3 juta. Serius. Orang mau terkenal melakukan segala cara. Saya kalau lihat yang nonton di TikTok tuh ngeri-ngeri sedap. Sekarang ada juga yang makan. Lu lagi kurang enak badan nih katanya. Makan dikit apa? 1 bokor bacicak. Dia bilang lagi kurang enak badan, ganjel dikit. Padahal di dalam sudah ada ikan bakar, sudah ada terong, kunyit manta, semua ada. Tapi ganjel dikit katanya. Udah lihat terkenal. Bahkan ada yang mau terkenal, pasang TikTok tak ujung maki-maki saja. Tidak tahu maki siapa, maki sembarang. Yang tukang maki semua bilang, keren tante. Karena satu keluarga mulut kotor. Usi keren, boi. Next. New video. Saudara, tapi kemudian tutup muka karena ternyata artis tersebut bikin segala cara untuk terkenal, tapi ternyata video pornonya terekspos di media. Dari berusaha mati-matian supaya dikenal, akhirnya berusaha mati-matian supaya tidak dikenal. Berarti kekayaan popularitas bukan jaminan. Saya KKR di Rote, ya, tahun 2000 yang lalu, bukan 2000 tahun yang lalu ya. Bapak Mama jangan bikin gosip dan Pamela itu ternyata angkatan Bartolomeus tuh. Kebab itu sudah tahun 2000 tahun yang lalu. Tahun 2000 yang lalu. Saya di Nembrala. Lalu seorang pengkhotbah dari gereja Masehi Injili di Timor. Pengkhotbah game itu hebat-hebat. Apalagi yang betul-betul bertobat, belajar, aduh dahsyat. Dia khotbah dan dia punya data lengkap. Dia bilang, saya baru baca seorang artis di Hong Kong. Nah Hong Kong ini kan pasti putih,
Sampai minum kopi tidak beli dari leher. Kalau putih, kalau kata orang kan minum susu sudah beli dari leher. Cantik, kaya, popularitas. Buang diri dari apartemen, lantai 13, mati di tempat. Mereka usut di dalam kamar. Dia tinggalkan sepotong surat yang menuangkan isi hatinya. Dia curhat betapa depresinya dia, betapa stresnya dia. Bunuh diri. Cantik, populer, kaya, tidak damai. Bunuh diri. Berapa banyak artis terkenal meninggal overdosis obat tidur, overdosis obat penenang. Cek sejarah matinya Elvis Presley, cek sejarah matinya Marilyn Monroe, bahkan Muhammad Ali, petinju legendaris itu pernah curhat kepada George Foreman. George Foreman itu petinju pendeta. Dia bilang, George, saya terkenal, saya kaya, tapi saya tidak damai. George Foreman bilang, kalau mau damai, engkau datang pada Yesus, Ali. Banyak orang terkenal, banyak orang populer, tidak damai sejati. Kemarin saya dan kaum pria bikin pelayanan di penjara. Saya ketemu seorang pejabat terkenal di NTT. Dia berkata, anak, Pak Mel, di sini baru Bapak kenal Tuhan. Di sini baru Bapak tahu siapa diri Bapak. Di luar sana jabatanku, pencapaianku, hartaku membuat aku lupa Tuhan Allah dan membuat aku lupa diri. Di penjara ini saya bahagia karena di penjara saya ketemu Yesus. Saya omong saja, Pak Iban Meda. Pak Iban omong di beta begitu, betanya tunduk saja. Siapa? Di sini beta kenal Tuhan. Apa melawan Pak Iban Meda di NTT sini? Dia main dari partai seburuk apa, suara pasti banyak. Tapi dia jujur. Kami semua ada di situ. Saya sudah hormat Bapak Iban. Saya berdoa Bapak Iban cepat bebas dan bersaksi. Bapak Ibu, bahkan ada orang yang di penjara sekarang damainya luar biasa, yang di luar penjara tapi tidak damai. Karena dalam penjara ada Yesus, mereka punya Yesus. Di luar penjara itu lucu. Karena baca berapa banyak pelawak narkoba, berapa banyak pelawak pakai sabu, bukan kampung sabu. Berapa banyak pelawak nyabu-nyabu, nyabu-nyeba, bahkan nyabu liae, nyabu mehara, dan juga nyabu timur. Tapi ini bukan itu ya, ini bukan Pulau Sabu ya. Nyabu. Dia tahu ya daftar pelawak yang masuk penjara, nyabu semua. Mereka bisa bikin ketawa orang, tapi hati tidak bisa tipu. Kadang kita bisa kata hahaha, tapi di dalam nih tertekan. Minimal kooperasi. Maksudnya kooperasi kejar. Ada kooperasi itu yang tahu hari apa dia mau datang, pas Natal dia datang. Karena dari Januari sampai 23 Desember selalu dia bilang mama son ada. 25 mama son bisa lari. Mama son tahu nih. Dia datang pakai topi, pakai masker, suara bikin lain sedikit. Selamat Natal. Mama pikir tamu, mari masuk ama buka masker darah Yesus kooperasi. Soalnya mama nih cari dari awal Januari sampai kemarin 23 Desember. Anak main bilang, mama tidak ada, mama tidak ada, mama tidak ada. Saya tahu mama di balik lemari, tapi saya tidak mau cek. Itu kan jurus lama, lari dari kooperasi. Kalau bukan lemari, bakalan tempat tidur. Bapak mama terkasih. Berapa banyak yang ketawa-ketawa tapi tidak damai. Alkitab sudah omong itu. Mari kita baca Amsal 14 ayat 13 sama-sama. Jemaat lihat layar, lihat Alkitab. 1, 2, 3. Di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan apa? Kedukaan. Dalam ketawa hati hancur. Dalam ketawa hati susah. Kenapa? Tidak ada Yesus. Maka ini tema yang panitia angkat, bukan main-main. Lu mau damai? Datang di Yesus. Semua cara mereka pakai termasuk cari kesibukan. Waktu saya di California, di LA, karena saya adalah salah satu penasehat FGBMFI NTT. FGBMFI itu Full Gospel Businessman International Fellowship.
Fellowship Internasional. Pokoknya itu. Saya Romo Rudi Tung, begitu ya Bapak Kasper Atak ya. Rudi Tung dan pendeta yang di Manobe. El Atok yang di Manobe baru Rudi Tung. Kami penasehat full gospel untuk sekarang. Kalau dulu belum, hanya saya dengan Romo Rudi kayaknya, atau dari Katolik ada Romo lain. Karena itu gabungan Katolik Protestan, pengusaha-pengusaha NTT ini. Maka kami dan rombongan ke Amerika. Pertama kali saya masuk Amerika tahun 2017. Sampai di Amerika semua kegiatan berjalan dengan baik. Lalu saya ada sejumlah jadwal khotbah di LA. Maka saya jalan kurang lebih 5 jam Las Vegas LA itu lurus saja. Bersama tim. Lalu saya ajak, ayo kita ibadah dulu. Mereka mau ke Disneyland. Kan Disneyland salah terbesar di dunia ada di LA. Wih, Pak Mel tidak bisa ibadah, ini rugi nih. Kalau tidak ini kapan lagi menikmati kesenangan nonton Disneyland? Saya bilang saya usul ibadah dulu. Mereka tidak mau. Maka pergilah mereka, saya pergi pelayanan. Saya khotbah ada 4 kali sampai sore di LA, di Los Angeles. Malam kita berkumpul, semua yang pergi Disneyland pulang susah semua. Muka susah. Ini orang Baduit semua nih. Ini orang Baduit dari Kupang. Oh ini Baduit. Doi bukan J lah, M, mungkin T. Bagaimana? Kenapa kok muka susah begini? Antrian terlalu panjang. Kita antri itu Pak Mel, itu wahana begitu banyak. Antri satu wahana saja tuh berjam-jam dan tidak enak sama sekali. Ya kalau memang tempat ternyaman di kolong langit ini bukan Disneyland, bukan Bali, bukan Las Vegas, bukan Dubai atau manapun. Bukan. Uang Fatu, bukan. Kelaba Maja, bukan. Kelaba Maja ini kan kakak yang Grand Canyon di Nevada. Bukan. Tahu tempat terindah di kolong langit ini? Di hadirat Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan. Dalam hadiratnya kau dapat damai. Bukan pasiar keliling. Subiaya keluar banyak. Pulang tagihan tunggu banyak. Doi bocor. Bahagia tidak dapat. Jangan cari bahagia di luar Yesus. Jangan cari damai di luar Yesus. Amin. Itulah cara-cara yang dipakai oleh kebanyakan orang mencari damai. Dan semuanya ternyata terbalik. Dikira dapat damai, tapi yang didapat adalah kesusahan, kesedihan, stres, susah, khawatir, sumpek, dan lain sebagainya. Lap kedua, dalam urusan dengan tema kita, harusnya kita harus mencari dan menemukan apa penyebab ketidakdamaian itu dan berusahalah membereskan. Amin. Cari tahu penyebab tidak damai itu apa. Temukan, selesaikan. Saya contohkan versi Yesaya tadi ya. Pak Yero baca. Yesaya pasal 59 mulai ayat 8 tadi. Kan dikatakan demikian. Perhatikan. Yesaya 59 ayat 8. Yap. Mereka tidak mengenal jalan damai. Dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Ya. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok. Dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Tidak ada mengenal damai. Baca terus. 9. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami. Yap. Dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Ya. Kami menanti-nantikan terang. Tetapi hanya kegelapan belaka. Bayangkan terus. Menanti-nantikan cahaya. Tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Harap ada damai, ada cahaya, ada terang. Yang ada cuma apa? Gelap, susah, sumpek, stres. Tidak ada damai di sana. 10. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta. Dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Bayangkan. Kami tersedia menanti-nantikan keselamatan. Tetapi tetap jauh dari kami. Sampai mereka cek-cek. Ini semua gara-gara apa? Penyebabnya ada di ayat 12. Sama-sama Bapak Mama. 1, 2, 3. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami. Dan kami mengenal kejahatan kami. Mereka cari tahu kenapa tidak ada damai, kenapa tidak ada cahaya, kenapa harap keselamatan jauh, kenapa harap keadilan jauh. Setelah mereka telusuri, cek and recheck, mereka ketemu akarnya, yaitu dosa.
Bukankah kitab Kejadian mencatat dalam Kejadian 1 ayat 31, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, semuanya sangat baik. Bapak Ibu perhatikan. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tetapi ketika Adam dan Hawa melawan perintah Allah, meleset dari sasaran Tuhan, dan itulah dosa, maka yang terjadi adalah keturunan mereka mulai Kain bunuh Habel dan seterusnya dan seterusnya. Paling parah di zaman Nuh. Aduh, dunia tambah kacau. Yang tadi Tuhan bilang semua baik, sangat baik, sangat amat baik. Sekarang di Kejadian 6 ayat 5, aduh, dunia mulai kacau di sana. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kalau kita mencari dan menemukan apa akar masalah, tidak lain tidak bukan adalah dosa. Tadi sempat saya baca Yeremia pasal 8 ayat 15 kan Bapak Mama? Coba baca dari ayat 14 baru lanjut 15. Yeremia 8 ayat 14. Yeremia 8 ayat 14. Yeremia 8 ayat 14. Mengapa kita duduk-duduk saja, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. 15. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Sampai di situ. Kita berdosa kepada Tuhan, makanya sekalipun kita mengharapkan damai, tapi tidak ada damai. Sekalipun kita mengharapkan keadilan, tapi tidak ada. Bapak Ibu, apa akar masalahnya? Dosa. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Manusia yang sudah berdosa ini, dia punya cara sendiri. Cara menyelesaikan yang pertama apa? Manusia sekalipun sudah tahu dosa, tapi cara yang dia pakai adalah membenarkan diri. Saudara tidak akan damai kalau saudara sudah tahu. Misalnya kita baca ayat ini malam, oh dosa. Tapi ada orang-orang yang jenis Adam dan Hawa. Tuhan kan tanya sama Adam, Adam, kenapa saya pakai bahasa Kupang ya, atau bahasa Indonesia yang mudah dicerna. Kenapa saya omong lain, kau bikin lain? Saya kan bilang semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi kenapa kau ini makan itu buah terlarang? Adam tidak mengaku loh. Adam bilang begini, perempuan, terlihat ini, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang suruh saya makan. Ini contoh orang membenarkan diri. Betul dia tahu dosa, tapi apakah dia bereskan dengan cara yang benar? Tidak, dia pakai cara lempar kesalahan kepada orang lain seolah-olah dia tidak salah. Sekarang Tuhan tanya Hawa, Hawa, kenapa model begitu? Hawa bilang, kok ini ular? Ular ini binatang satu. Ini ular yang 7 di laki baru bilang binatang. Oh, ini binatang satu dia. Kejadian itu 50 pasal. Untung Tuhan tidak tanya ular. Kalau Tuhan tanya ular, ular juga tidak mau salah. Ular akan lempar. Kok siapa suruh? Kita tes dia saja pikir dia setia dengan Tuhan, padahal tidak. Maka Kejadian yang 50 pasal bisa jadi 150 pasal, 100 pasalnya tuding menuding. Sekarang ini ngeri. Orang sudah jelas-jelas berzina, tidak mengaku. Dia akan putar sana, putar sini. Ini cara menyelesaikan dosa yang salah. Kenapa selingkuh Pak? Kenapa berzina Pak? Habis main tua badan tambah besar. Kita waktu nikah itu janji di Tuhan Allah, ya, akan setia dalam segala keadaan, untung rugi sakit sehat, susah senang, langsung. Main tua mau besar ke yang utama gereja pun kan cor yang utama. Sampai itu kalau mau palosan bisa mesti lari keliling. Altar pernikahan itu bukan janji di pendeta atau pastor atau romo. Itu janji di Tuhan Allah. Makanya buat saya ajaran Katolik seputaran pernikahan itu keras sekali. Katolik itu tidak boleh cerai. Betul ya Bapak Gasper ya? Mesti minta izin dari Vatikan sana toh. Lu pisu. Bisa susah jarang-jarang lu di Vatikan. Lu kira sedikit. Serius Pak, beta hormat itu ajaran Katolik seputaran nikah itu. Tidak bisa lu enak-enak main kawin cere.
sesuka hati. Sujalan baru bilang begini, ternyata beta tidak cinta. Lu ada gila setengah mangkal. Jalan suruh lama baru bisa anda cinta. Padahal dulu lu dudu jaga. Karena mama muka masih bagus. Sekarang mama muka tidak bagus. Bukan karena mama tidak tahu urus diri. Laki ini setan. Laki bikin stres dia. Sorry to say. Harusnya mengaku Ariel Noah bisa mengaku masa ketong yang Kristen. Apalagi kalau ada pendeta selingkuh mengaku. Pendeta begini lu mau main acting sampai kapan? Mau main drama sampai kapan? Jujurlah, beta yakin kok orang mengerti, manusia biasa pasti bisa jatuh. Tapi kalau kita putar sana, putar sini, repot. Beta ngeri kalau dengar dan jemaat selingkuh itu sudah dosa besar dan bikin pusing kita. Apalagi pendeta selingkuh. Kalau lihat janda tua dia tanya beban. Kalau lihat janda muda wangi, gagah, dia tanya, ada masalah kok, aduh darah Yesus. Dia lihat kalau agak terang sedikit dia langsung tanya masalah. Nenek-nenek bongkos sampai jatuh di got, dia tidak pusing. Dia tidak pusing, itu nenek memang jalan salah. Kenapa begitu, kurang ajar ya. Saudara ini beta omong benar ini. Memang kalau khotbah begini ini musuh paling banyak. Betul toh, dari dulu Yohanes Pembaptis itu kepala putus gara-gara apa? Togor persinahan. Yohanes Pembaptis itu karena potong kepala gara-gara togor persinahan. Coba kau baca dulu, ini biasa ada hubungan melari sesudah. Matius 14 ayat mulai dari ayat 3 cukup, kayaknya bisa dapat. Matius 14 ayat 3. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. 4. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Ini kan raja rampas orang pembini. Nah pengkhotbah yang benar itu kayak Yohanes. Dan pengkhotbah kayak begini orang paling gigi asam. Sama kayak beta biasa omong, beta sampai video, nabi bilang caleg-caleg ini bos lihat tukang selingkuh jangan pilih dia. Rumah tangga saja bisa pimpin, mau pidudu apa di sana iblis. Lu rumah tangga selalu sone setia, lu pidudu apa saja putar balik. Lu badame dulu dengan istri, lu minta ampun dengan istri, lu baru kesnai balik hidup main bagatal kiri kanan baru bilang membangun NTT, lu ada gila. Lu bangun lu rumah tangga sekaki kepala kok. Lanjut dulu. Beta tahu orang jagal beta, tapi beta bisa diam. Walaupun ancamannya dibunuh, biasa sah. Kalau lu bisa bunuh beta bukan lu hebat, memang Tuhan izinkan beta mati. Tidak ada rambut di kepala, aku bisa jatuh di luar seizin Allah. Rasa hebat, beta pusing memang seorang-orang begini. Coba baca coba. Herodes ingin membunuhnya. Ingin fadok sendirian. Tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Kau mau bunuh beta, dan takut anak kampung sabu. Aku kamu sabu dari pura, katanya besok habis nih. Benar. Pardon, tunggu nanti video-video pendek yang rasa-rasa bisa dipakai jadi lapar. Dia nimus lapar. Setan iblis, lu kira pendeta bodoh. Video panjang ada lengkap deh waktu. Lu potong di mana? Lu lapor balik lu pencemaran nama baik tuh. Perbuatan tidak menyenangkan. Saya bukan orang bodoh di sini. Di gereja jaksa ada, polisi ada, orang pengadilan ada di gereja. Lu pikir itu orang senasihat beta? Setan iblis, lu suka minum mabuk, selingkuh, pancuri, kolete, baru lu mulai cari bikin salah. Lu kirain tahun akan bahaya. 2024 beta tambah balalu. Amin. Bapak ibu yang tukang selingkuh, kan di luar juga ada nonton tuh. Dengar. Kalau selingkuh, jangan bikin diri kayak Herodes. Bikin diri seperti Daud. Amin. Bikin diri seperti Daud. Daud itu juga Nabi Nathan tegur. Tapi Daud mengaku dosa. Siapa sonde berdosa? Jangan cari kambing hitam. Daud bilang selama saya tidak mengaku saya stres. Mazmur 32 kak. Ini lihat. Daud bilang mau coba bakincang tapi saya tertekan. Betul itu. Perhatikan, Mazmur 30 ayat 1. Mazmur 30 ayat 1. Perhatikan. Dari Daud, nyanyian pengajaran.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ini kan yang paling bikin kita bahagia tuh, mengaku aja, jangan cari kambing hitam. Jangan bilang bini badan tambah besar, di pundaster ke babu RW. Itu RW masa kaslu. Dia campur dengan cinta. Dia campur bumbu dan cinta kepada kau, Lamber. Lu bilang bini babu RW, lu tahu RW dari siapa? Untuk siapa? Enak saja kau bilang, maaf baboke, kunyit. Hello, itu kunyit cinta, sebenarnya tahu. Terus, dua. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dan tinggal datang, Tuhan Yesus mengaku berisi. Kenapa bata putar? Inilah manusia. Dia temukan akar masalah, dia tahu masalah gara-gara ini, tapi dia tidak mengaku, dia berputar ke salah ini, ke salah itu. Kesalah bini, kesalah laki, kesalah pendeta, kasih salah tetangga, kesalah mertua. Kenapa lu begini? Kau lihat mantu iblis, Kau mama mantu lah. Sulit manusia begini. 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Itu dengan selama lu masih sonde mengaku, selama lu masih bata putar, Tuhan putar lu. Saudara dengerin, selama lu bata putar, saya putar kau. Memang aku beres, kau bangkit, selesai, pulih. Siapa yang tidak pernah jatuh di sini? 4. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Karena tidak mengaku, makanya Tuhan tekan tambah selalu. Lu mau mengaku, tapi indah selalu. Terus? Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Gitu dong. Dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Itu dong. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, ya, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Harusnya begitu, amin. Tapi mereka bicara lempar sana. Jangan Bapak Ibu ketong semua ini salah Sebelum kunci tahun kalau ada masalah, contoh masalah dengan tetangga WhatsApp juga amatana I'm sorry. Maksudnya ada unsur sabu, tapi ada unsur California. Iya tuh, amatana Amatana balas what? Makanya saudara bilang, I'm sorry bertubi-tubi. Begitu dong. Amin. Kau barat apa WhatsApp tetangga? Bisa kau hidup tanpa tetangga? Tidak bisa. Bisa kau hidup tanpa saudara di kampung Sabu sini? Lu mau single fighter? Tidak bisa. Logikanya kalau tanpa tetangga saya tidak bisa, apalagi tanpa Tuhan Allah mati. Amin Bapak Ibu. Jangan pakai ini cara lain apa? Sudah dosa, dia cari ketemu dia akar. Ini masalah. Tapi dia tidak bereskan, dia tutup dengan perbuatan baik. Kasih sumbangan, ini keliru. Itu sama ke son mandi ampahari, tapi dia nih. Itu yang dia nama busuk, tidak berdiam solusinya mandi, berisi baru. Ini main semprot terus semprot. Itu sama dengan tutup dan perbuatan baik. Baunya akan ketahuan. Boleh berbuat baik, tapi berbuat baik tidak bisa menutupi dosa, Bapak Ibu. Dengarin. Saya sudah jelaskan ini panjang lebar. Saya khotbah dan tanya jawab juga di radio. Ada ayat bilang kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu bukan berarti berbuat kasih dosa diampuni. Orang yang punya kasih dia melupakan kesalahan orang lain. Tapi kita sendiri yang bersalah tidak bisa pakai kebaikan untuk menyelesaikan dosa pribadi. Harus datang dan mengaku pada Yesus Kristus. Amin. Sebab apa? Kenapa harus datang mengaku kepada Yesus? Sesuai dengan tema kita. Lu mau damai? Datang pada Yesus. Sebab kalau manusia punya cara, yang kedua, Allah juga punya cara. Cara Allah untuk mendamaikan kita apa? Nats yang kita baca itu jelas. Allah mendamaikan dirinya dengan dunia lewat siapa? Kristus. Satu-satunya jalan supaya damai hanya datang pada Yesus. Di Golgota dia berkata apa? Tetelestai, sudah selesai. Saudara datang terima damai cuma-cuma. Amin Bapak Ibu.
Jangan acting, jangan lempar cari kambing hitam, jangan tutup dengan amal ibadah. Amal ibadah belakangan, datang dulu, terima Yesus dulu. Dia sudah menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, baru kita melahirkan amal-amal yang benar. Karena amal lahir dalam tuntunan roh. Amin Bapak Ibu. Datang pada Yesus. Jadi bagaimana supaya damai? Percaya pada Yesus. Matius 11 ayat 28 bilang apa Bapak Ibu? Perhatikan. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa yang Yesus undang di sini? Semua yang letih lesu, semua yang sumpek, stres, khawatir, gelisah, putus asa, merasa bila masa depanmu suram. Oh tidak suram. Yesus panggil, marilah kepadaku, pada Yesus, bukan pada sinode gereja, bukan pada pendeta, ya pada Yesus. Orang-orang beribut sinode, bahkan kadang-kadang memberhalakan sinode. Kita cinta sinode masing-masing, tapi faktanya ada yang cinta sinode melebihi Yesus. Orang-orang begini munafik. Sinode kau tonjolkan, tapi kau tidak percaya Yesus. Kau pikir sinodemu paling unggul di dunia. Amin. Cintai sinodemu, tapi yang utama kau sudah mencintai Yesus lebih dahulu. Maka cintamu kepada sinode dengan cinta dasar yang benar, yaitu cinta Yesus dan firman-Nya. Amin Bapak Ibu terkasih. Datang padaku, kata Yesus. Pada Yesus, bukan pada pendeta. Pendeta terbatas. Jangan agung-agungkan pendeta, jangan puji-puji pendeta. Ada yang WA ketong, Shalom gembala terbaik. Hanya baca talan ludah, belum balas, kirim orang bisa pinjam 25 juta. Oh wow, ternyata gembala terbaik. Itu karena ada SMS susulan, pinjam 25, padahal lu pinjam san kira-kira, lu kira beta ni doi ketu. Ibu anak 4 sekolah di international school, bayar puluh sekolah, 20 buku, satu anak bisa 10 juta buku sah. Pinjam 25, ini lu mau siksa siapa? Yang beta kecewa tuh bilang gembala terbaik. Gembala terbaik ini Tuhan Yesus, bukan melatok. Tidak, beta tidak terima itu pujian. Beta tolak dalam nama Yesus. Gembala terbaik itu Tuhan Yesus. Tak usah memuji-puji pendeta, terlalu pendeta jatuh, tanda beb mulu, pesan tanda beb mulu. Apalagi pendeta yang sudah dipuji dan tidak tegur umatnya, membiarkan menelan pujian itu. Lu cari jatuh Pak. Beta bisa mau. Tak usah puji beta, beri dukungan saya tahu engkau sayang saya dan engkau cinta Yesus. Cukup, itu lebih penting. Dan memang kalau ada yang terlalu aneh-aneh dan tidak kenal kami dan omong bodoh-bodoh, saudara boleh bantah. Boleh. Dan yang terakhir, beberapa muka mencurigakan. Sana apa? Pembalasan hak Tuhan. Udah nonton TikTok dong, geser sampai 4 jam. Dengar khotbah begini, muka kesusah semua. Ini poin terakhir. Nah ini semangat. Secara psikologi, public speaking ajar begitu. Omong sampai poin terakhir, enggak semangat. Ini poin terakhir. Maksudnya bagian terakhir dari cara Tuhan tadi. Kalau sudah tahu cara Tuhan, percaya Dia. Yang kedua, taat akan Dia. Banyak orang mengaku percaya tapi tidak taat, damaimu tidak bertumbuh. Tapi orang yang percaya dan taat, ayat terakhir Yesaya pasal 48 ayat 18. Baca dulu Bapak Pendeta Yero. Yesaya 48 ayat 18. Yap. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, betul, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Tidak akan kering, itu damai. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Berita akhir-akhir ini bilang mau goncang-gancing, oh antikristus datang di mana-mana supaya pakai chip apa segala macam lah, bilang nanti mau begini, bagono, bagana, pusing amat. Anak Tuhan yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap taat dan setia kepada firman-Nya, maka ini ayat mengatakan damai sejahteramu tidak akan kering. Amin. Sungai Kerit bisa kering dalam hal pemeliharaan Elia, tapi damai Kristus tidak akan kering bagi anak-anak Tuhan yang cinta Dia. Amin. Kebahagiaanmu seperti gelombang laut. Gelombang laut sudah lihat toh? Gelombang satu belum habis, 10 sudah jajar. Itulah bahagianya anak Tuhan.
Tidak bicara materi, bukan bicara materi, materi itu bonus. Yang utama adalah rohani kita. Damai, sukacita, bahagia. Karena Sang Raja Damai, Yesus Kristus ada dalam diri kita. Siapapun Anda, dari agama apapun, gereja apapun, hanya Yesus yang bisa beri Anda damai. Yesus tidak datang untuk manusia, untuk Kristen saja. Yesus datang untuk dunia. Amin. Lebih penutup, itu penutup tadi. Ini lebih penutup. Lihat waktu Yesus lahir. Tolong tunjukkan Lukas 2 mulai ayat 9. Dikatakan apa? Lukas 2 ayat yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, Ya. dan mereka sangat ketakutan. Gembala-gembala sangat ketakutan pada peristiwa Natal pertama karena lihat malaikat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yesus datang bukan untuk Kristen saja. Yesus datang untuk seluruh bangsa. Dan siapa terima dia sebagai juru selamat, kesukaan sejati akan menjadi bagian kita. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati Bapak Mama semua. Tuhan Yesus memberkati.